Halo, selamat datang di video pembelajaran instalasi PLC. Saya bisa, kamu bisa, salam kompeten. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi PLC dari dasar hingga menjadi suatu sistem yang siap pakai. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang PLC. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tentang PLC? Lalu, dalam melakukan instalasi PLC, hal yang perlu kita kuasai adalah dapat membaca gambar listrik. Gambar listrik ini digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan instalasi PLC. Pada gambar listrik, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Apa saja bagian-bagian itu? Mari ikuti. Bagian pertama adalah identitas. Bagian identitas merupakan sebuah bagian yang berisi standar-standar yang akan kita gunakan dalam instalasi PLC. Di sini kita mempunyai standar kabel, mulai dari yang warna merah adalah fasa AC, lalu ada biru tua untuk positif DC, lalu untuk biru muda adalah netral dan juga negatif DC, lalu ada warna kuning hijau untuk kabel grounding, dan yang terakhir adalah kabel hitam untuk kabel power. Bagian selanjutnya adalah bagian incoming power. Komponen yang terdapat pada bagian incoming power adalah MCB 3 pol. Lalu, pada pojok kanan atas ada tanda panah yang berarti kabel tersebut akan dikirimkan ke halaman selanjutnya. Kita bisa lihat ya, di situ gambarnya adalah kabel L1 akan dikirimkan ke halaman 4 kolom 1. Cara membacanya adalah halaman yang pertama adalah halaman 4 dan titik itu menandakan kolom. Berarti pembacaannya adalah halaman keempat kolom pertama. Bagian selanjutnya adalah bagian power supply. Komponen yang terdapat pada bagian power supply adalah MCB 2 pol, power supply, dan emergency stop. Bagian selanjutnya adalah bagian motor. Bagian motor merupakan bagian yang berfungsi untuk mengendalikan beban motor. Komponen yang terdapat pada bagian motor adalah motor breaker, kontaktor, untuk mengatur besaran arus, kita harus membuka casing yang ada di depan motor breaker, lalu mulai mengaturnya menggunakan obeng flash kecil. Bagian selanjutnya adalah bagian kontrol. Bagian kontrol merupakan bagian yang berfungsi untuk mengendalikan nyala dan matinya kontaktor. Komponen yang terdapat pada bagian kontrol adalah motor breaker, selector switch, push button NONC, pilot lamp, coil kontaktor, dan relay. Lalu, komponen selanjutnya adalah selector switch. Lalu, komponen selanjutnya adalah push button NO dan NC. Push button NO dan NC ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan sistem secara manual. Lalu, komponen selanjutnya adalah pilot lamp. Komponen selanjutnya adalah komponen coil kontaktor. Komponen selanjutnya adalah relay. Bagian selanjutnya adalah bagian PLC.
Bagian PLC merupakan bagian yang berfungsi untuk mengendalikan sistem panel secara otomatis. Komponen yang terdapat pada bagian PLC adalah PLC itu sendiri. Bagian selanjutnya adalah bagian terminal. Bagian terminal merupakan bagian yang berfungsi untuk penghubung antara kabel sumber dengan komponen lainnya. Komponen yang terdapat pada bagian terminal adalah blok terminal. Lalu, mengapa dalam gambar listrik harus dibagikan menjadi beberapa bagian? Alasannya adalah untuk mempermudah teknisi dalam melakukan instalasi panel yang memberikan gambar yang sudah tersusun dengan bagian masing-masing. Bila gambar listrik tidak tersusun dengan rapih, maka hal itu akan membingungkan teknisi dalam membaca gambar. Hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara membaca gambar listrik. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Teman-teman, pada video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membaca gambar. Tahapan selanjutnya adalah melakukan instalasi listrik berdasarkan gambar sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu. Untuk tahu manfaat masing-masing APD, silahkan nonton video pembelajaran tentang K3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan komponen-komponen yang akan dipasang ke dalam panel. Lalu, komponen tersebut kita akan tempel ke dalam baseplate panel ini, dan baseplate panel ini sudah dilengkapi dengan kabel duct untuk jalannya kabel. Lalu ada juga DIN railnya untuk tempat menaruh komponen, dan jika teman-teman sudah siap, mari kita lakukan. Untuk bagian identifikasi, sini saya sudah punya kabel merah untuk kabel fasa AC, lalu kabel biru muda untuk kabel netral dan 0 volt, dan kabel biru tua untuk 24 volt DC. Lalu pada bagian selanjutnya adalah bagian incoming power. Komponen yang dibutuhkan adalah MCB 3 pol. Sini MCB kita akan pasangkan saja langsung kepada DIN railnya. Cara memasangkannya adalah pada bagian belakangnya disangkutkan ke bagian DIN railnya. Kita sangkutkan seperti ini, lalu kita tekan ke bawah sampai dia berbunyi. Dan nah, ini sudah terpasang ya. Nah, tinggal kita tekan bagian penguncinya, yaitu bagian sini, tekan ke dalam. Nah, dia berbunyi. Satunya lagi kita tekan lagi. Nah, ini MCB sudah terpasang dengan baik. Nah, setelah semuanya sudah terpasang dengan baik, kita akan mulai bagian wiringnya. Tahapan selanjutnya, kita akan menghubungkan kabel dengan komponennya. Penghubungan ini kita berdasarkan gambar listrik yang kita punya. Untuk mulai penghubungan, dimulai pada bagian terminal, lalu masuk ke bagian MCB 3 pol. Lalu, dari MCB 3 pol ini, dia akan terhubung ke bagian motornya. MCB sudah terhubung ke dalam motor breaker. Nanti silakan teman-teman hubungkan untuk kabel yang kedua masuk ke 3L2, dan kabel ketiga masuk ke 5L3 dari motor breakernya. Nah, keluaran dari kontaktor atau 2TI-nya, dia akan terhubung langsung dengan terminalnya. Terminal ini nanti yang akan menghubungkan komponen dengan motornya. Nah, nanti teman-teman silakan hubungin lagi untuk yang 4T2 di sebelahnya dan 6T3 di paling pojok sini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian power supply-nya. Sini kita mempunyai power supply. Dia akan masuk ke bagian terminal terlebih dahulu. Setelah dari terminal, dia akan masuk ke bagian
MCB 2 polnya. Lalu untuk bagian COM-nya, kita akan hubungkan menggunakan kabel warna biru muda. Hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara instalasi listrik. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di video pembelajaran instalasi PLC. Saya bisa, kamu bisa, salam kompeten. Programmable Logic Controller atau PLC merupakan perangkat yang berperan sebagai otak dalam sistem otomasi industri. Agar sistem dapat bekerja secara otomatis, dibutuhkan PLC yang sudah memiliki program di dalamnya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang membuat program PLC sesuai dengan deskripsi kerja menggunakan instruksi dasar. Jika kita diminta untuk membuat program baru, bagaimana kita membuatnya? Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka software PLC sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kali ini kita akan menggunakan software TIA Portal karena kita menggunakan PLC tipe SIMATIC S7 1200. Lalu kita buat sebuah project baru dan tentukan jenis PLC yang akan kita gunakan. Kalian bisa lihat PLC yang kita gunakan adalah S7 1200 dengan CPU 1211C DC-DC-DC. Lalu kita klik saja dan kita pilih firmware-nya dan kita klik OK. Setelah itu, kita akan lakukan konfigurasi terhadap aplikasinya. Kita pergi ke Device Configuration, kita klik 2 kali, lalu kita akan melihat kotak kecil berwarna hijau pada bagian PLC-nya. Kita akan klik 2 kali pada kotak hijaunya, nanti dia akan memunculkan sebuah properties. Di sini ada tulisannya Ethernet Address, dan kita akan memilih subnet yang baru. Untuk membuat subnet baru, kita tinggal klik Add New Subnet, maka dia otomatis akan membuat komunikasi baru dari program PLC ke bagian PLC-nya. Setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan lanjut ke bagian pembuatan programnya. Untuk pembuatan program, kita klik 2 kali pada program block, seperti ini. Lalu dia akan muncul main OB-nya. Nah, kita akan membuat programnya pada bagian main OB. Nah, di sini sudah muncul pada bagian main OB-nya. Kita akan membuat program start-stop sederhana, yaitu dengan menambahkan NO-nya. Lalu kita tambahkan bagian NC-nya di samping NO, dan pada pojok kanan kita tambahkan bagian coil-nya. Nah, di sini kita juga akan menambahkan sistem interlock. Artinya kita ingin program tersebut dapat tetap berjalan meskipun sistem startnya sudah dimatikan. Untuk menambahkannya adalah kita tambahkan NO lagi di bawah NO-nya. Lalu kita akan menghubungkan NO yang bawah dengan NO yang atas. Nah,
sistem interlock sudah jelas dibuat ya. Lalu kita akan memberikan alamat kepada sistem tersebut. Untuk NO-nya kita beri alamat N0.1. Seperti ini, tinggal di enter saja. Lalu sampingnya kita tambahkan M0.2. Lalu untuk bagian koilnya kita kasih alamat M1.0. Dan untuk bagian interlocknya kita tambahkan M1.0 juga. Nah, kita sudah mempunyai program yang sudah ada alamatnya. Setelah itu kita akan mengubah deskripsi dari alamat tersebut. Untuk mengubah deskripsinya, kita klik di bagian NO-nya, klik kanan, lalu pilih yang rename tag. Untuk yang NO-nya kita ganti namanya menjadi start. Lalu kita klik change, yang NC nya sama kita rename lagi, kita ganti namanya menjadi stop. Setelah itu kita change, dan untuk bagian coilnya kita rename lagi, kita ganti namanya menjadi run. Kita klik change. Nah, setelah kita sudah mempunyai sistem start stop sederhana yang sudah ada deskripsinya. Setelah program dibuat, kita akan melakukan sebuah compile. Kita klik compile-nya. Nah, compile ini bertujuan untuk mengecek apakah program tersebut dapat dinyalakan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat kita mempunyai checklist biru, artinya program tersebut dapat dinyalakan dengan baik. Nah, di samping checklist biru terdapat tanda warning. Tanda warning itu artinya program dapat dijalankan, namun terdapat alamat-alamat yang tidak digunakan. Lalu di samping warning ada tanda error, artinya ada kesalahan di dalam program tersebut, yang mana kita harus memperbaiki kesalahan tersebut agar program dapat berjalan dengan baik. Setelah melakukan compile, kita akan melakukan simulasi dengan mengklik Start Simulation. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, program akan melakukan sebuah simulation. Kita tunggu. Nah, setelah muncul, di sini kita bisa lihat pada bagian connection to interface atau subnet, kita pilih bagian PNIE atau subnet yang telah kita buat pada proses konfigurasi. Setelah PNIE kita pilih, kita akan klik Start Search untuk mencari jenis PLC yang akan kita gunakan. Di sini dia masih mencari. Nah, sini sudah ketemu ya. PLC yang kita gunakan, CPU-nya 1200. Lalu kita klik Load. Nah, dia mulai compile configuration-nya. Nah, setelah selesai, dia akan muncul load preview-nya. Di sini kita klik aja, load lagi. Nah, pada bagian ini, pada bagian start modul, kita pilih action-nya adalah start modul untuk menyalakan modulnya. Setelah itu kita klik finish. Nah, program sudah dapat dinyalakan. Setelah itu kita akan melakukan simulasi monitoring pada bagian programnya. Untuk melakukan monitoringnya, kita klik yang lambang kacamata ini di atas. Nah, nanti dia akan memunculkan program yang dapat bisa dimonitoring dan bisa dinyalakan. Kita bisa lihat pada bagian yang hijau artinya program telah berjalan. Kita akan melakukan startnya, kita akan nyalakan dengan cara kita klik bagian startnya, klik kanan, pilih modify, dan kita pilih modify to 1 seperti ini.
Nah, kita bisa lihat di sini startnya sudah berjalan dan juga runnya sudah berjalan. Setelah startnya kita nyalakan, kita kembali matikan lagi startnya dengan klik kanan, modify, pilih modify null. Seperti ini. Kita bisa lihat, meskipun startnya sudah dimatikan, program itu tetap berjalan. Ini dikarenakan ada sistem interlock pada bagian bawah startnya. Lalu untuk mematikan sistemnya, kita pilih stopnya, klik kanan, kita pilih modify lagi dan modify to 1. Nah, program sudah terhenti. Kita balikan lagi stopnya, klik kanan, modify to 0. Nah, ini artinya program sudah dimatikan. Setelah kita berhasil membuat program dasar dan mensimulasikannya, kita akan membuat program rangkaian motor doll dan mendownloadnya kepada PLC agar rangkaian motor doll itu dapat dinyalakan. Nah, kita akan membuat program doll, maka program yang sebelumnya kita harus matikan terlebih dahulu. Untuk bagian ininya kita close saja. Kita klik yes. Nah, kita matikan dan projectnya kita close. Seperti ini. Jangan lupa disimpan dulu ya. Kita close bagian projectnya dan kita akan membuat project baru. Nah, sini kita klik lagi bagian project, lalu kita klik new. Kita namakan projectnya adalah project motor doll. Setelah itu kita klik create. Nah, di sini kita mempunyai project baru. Kita tambahkan device-nya terlebih dahulu dengan cara klik add new device. Pilih dari Simatic S7200 yang telah kita gunakan sebelumnya. Terus CPU-nya kita menggunakan yang 1211C yang DC-DC-DC. Kita pilih firmware-nya yang 4.0. Habis itu kita klik OK. Nah, device-nya sudah ada ya. Sekarang kita lakukan konfigurasi terhadap device tersebut. Konfigurasinya sama, kita klik 2 kali pada bagian hijaunya. Lalu pada bagian Ethernet address, kita klik add new subnet. Maka dia akan membuat subnet yang baru. Setelah itu kita turunkan propertiesnya dan kita masuk ke bagian program block untuk membuat programnya. Nah, pada bagian program block, kita akan membuat sebuah program yang dikhususkan untuk motor doll. Kita tambahkan dulu pada bagian awalnya, tambahkan NO. NO ini digunakan untuk mengirimkan sinyal motor auto. Lalu, pada ujungnya kita tambahkan coil. Kita beri alamat dulu. Karena dia menggunakan selector switch untuk mengirimkan sinyalnya, maka kita tambahkan alamatnya adalah I0.0 sesuai dengan gambar listrik yang sebelumnya. Kita tambahkan seperti ini. Lalu pada bagian coil kita ganti jadi M1.0 seperti ini. Kita ganti namanya. Kita rename, klik kanan, rename tag. Kita ganti menjadi mode auto. Setelah itu kita change. Nah, untuk bagian coilnya kita ganti lagi namanya, rename tag menjadi run auto. Habis itu kita klik change. Nah, run auto ini berfungsi supaya PLC itu hanya bisa dinyalakan ketika run auto itu sedang berjalan. Maka kita tambahkan pada bagian bawahnya dengan alamat run auto M1.0 seperti ini. Nah, pada bagian sampingnya kita akan membuat sebuah start stop untuk motor doll-nya. Kita tambahkan dulu
NO-nya untuk bagian startnya, samping NO ada NC-nya untuk bagian stop, dan bagian akhirnya kita menggunakan coil untuk menyalakan motornya. Jangan lupa kita harus membuat sebuah interlock juga di bawah startnya. Cara membuatnya adalah klik bagian di antara run auto dan bagian start, lalu pilih gambar yang ke bawah seperti ini, open branch. Nah, kita membuat baru ya. Setelah itu di branch tersebut kita akan isi bagian interlock dengan tambahkan NO seperti biasa. Lalu kita tutup branch-nya dengan klik close branch. Nah, sudah jadi nih untuk bagian interlocknya. Sekarang kita akan beri alamat terhadap sistem interlocknya. Pada bagian awal kita tambahkan M0.0 untuk bagian startnya. Kita klik kanan untuk rename. Klik kanan, rename tag. Untuk ini kita tulis PB start. Kita change. Lalu untuk PB stopnya kita gunakan M0.1. Rename lagi menjadi PB stop. Kita change. Lalu pada bagian akhir, karena bagian akhir ini digunakan untuk menyalakan motornya, maka kita menggunakan alamat key 0.0. Karena kita ingin key 0 ini akan menyalakan bagian kontaktor yang mana akan menyalakan motor dol tersebut. Kita ganti dulu rename menjadi motor. Seperti ini. Setelah itu kita buat interlocknya alamat yang sama dengan coilnya, yaitu key 0.0. Kita enter. Nah, ini sudah jadi. Jadi sistem dol sederhana untuk bagian autonya hanya seperti ini saja. Pada bagian awal itu adalah I0.0 untuk mode autonya. Ketika mode auto dinyalakan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke bagian M1.0 atau run auto. Nah, ketika run auto menyala, maka untuk dari sistem PLC-nya, kita klik PB start-nya, yaitu M0.0, dan untuk mematikannya adalah M0.1 untuk bagian PB stop-nya. Seperti itu. Nah, setelah program kita buat, kita akan lakukan compile lagi dengan klik bagian compile-nya, dan kita akan mengecek apakah program tersebut ada kesalahan atau tidak. Nah, di sini kita lihat ya, tidak ada kesalahan sama sekali ya. Maka kita akan lanjut ke bagian download program tersebut ke dalam aplikasi PLC-nya dengan klik download to device. Nah, lalu sini kita pilih untuk bagian PG atau PC interface, kita ganti menjadi Realtek PCIe GBE Family Controller. Ini artinya kita menggunakan LAN sebagai alat komunikasi antara laptop dan juga PLC-nya. Lalu pada connection to interface kita pilih bagian PNIe-nya lagi. Setelah itu kita klik start search-nya. Nah, dia sedang mencari PLC yang terhubung dengan laptop menggunakan kabelan. Nah, di sini sudah temukan ya PLC yang terhubung. Setelah itu kita klik bagian load-nya. Nah, dia dalam proses sedang mendownload. Nah, kita pilih untuk bagian stop modul, kita pilih action-nya adalah stop all. Artinya kita mematikan semua kegiatan yang ada di bagian PLC agar program tersebut dapat dimasukkan ke dalam PLC-nya itu sendiri. Setelah itu kita klik bagian load-nya. Nah, di sini start modulnya, action-nya sudah start modul, maka setelah itu kita klik bagian finish-nya. Nah, setelah finish artinya PLC sudah mempunyai program yang telah kita buat dan siap untuk dioperasikan. Selain mendownload,
kita juga harus mengupload program dari PLC ke PC agar ketika terjadi masalah kita mempunyai backupnya. Nah, kita akan melakukan program upload. Pertama kita harus delete dulu program yang telah ada. Ini dengan klik kanan bagian PLC-nya, kita pilih delete, kita klik yes. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan device yang terkonek terhadap komputernya. Kita klik ke bagian accessible device seperti ini, lalu kita pilih untuk tipe PG-nya, kita pilih yang bagian PNIe. Interface-nya kita pilih yang Realtek atau yang terhubung dengan LAN-nya. Setelah itu kita bagian search untuk bagian PLC-nya. Nah, sini sudah ada ya, PLC ini sudah terkonek dengan komputer melalui kabelan. Setelah itu kita klik show. Nah, nanti dia akan menghubungkan, memunculkan program yang ada di PLC-nya. Nah, kita lihat pada bagian sini. Nah, ini ya, ini PLC yang sudah terhubung ya, dan PLC ini sudah mempunyai program juga di dalamnya. Dan kita akan memindahkan program yang ada di PLC ke bagian komputernya. Kita klik bagian PLC-nya seperti ini, lalu pilih klik online, lalu pilih upload device as new station. Nah, dia akan mengupload secara otomatis. Nah, setelah sudah, kita tutup lagi. Kita geser ke atas. Nah, di sini kita sudah dapat lihat kita mempunyai program yang telah diupload dari PLC ke PC kita. Nah, ini program yang dari PLC tadi ya, yang kita upload dari PLC-nya ke PC kita. Pada sistem otomasi, seringkali ada pergantian sehingga dapat digunakan kembali. PLC harus dimodifikasi programnya, baik sequence maupun alamatnya. Nah, pada program motor ini, kita akan melakukan modifikasi, yaitu penambahan feedback terhadap run motor dan juga terhadap trip motornya. Untuk menambahkan feedback tersebut, kita tambahkan NO pada bagian bawahnya, seperti ini. Lalu pada ujungnya kita tambahkan bagian coilnya. Nah, untuk yang pertama kita akan menambahkan bagian feedback run motor, yaitu dengan mengubah alamatnya menjadi I0.1. Oh, ini kesalahan ya, I0 ya, bukan IO ya, I0.1. Lalu untuk bagian keluarannya adalah M1.1. Nah, M1.1 ini nanti akan dapat dimunculkan menggunakan SCADA atau HMI. Nah, kita ganti dulu namanya. Kita rename lagi, klik kanan rename. Habis itu kita ganti namanya menjadi feedback running motor. Kita klik change, dan untuk M1.1-nya kita namakan lagi, klik kanan rename menjadi running motor. Seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai feedback running motornya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan feedback trip motor. Kita tambahkan lagi di bawahnya dengan NO, lalu tambahkan bagian coil lagi. Nah, untuk alamatnya kita menggunakan alamat I0.2 untuk bagian trip motor, dan coilnya kita menggunakan alamat M1.2. Nah, seperti ini ya. Lalu kita rename lagi, kita ganti nama menjadi feedback trip motor. Habis itu kita klik change, dan untuk bagian coilnya kita rename menjadi trip motor. Nah, di sini kita sudah mempunyai ya untuk feedback running motornya dan juga feedback untuk trip motornya.
Lalu misalkan ini pengetahuan tambahan, ketika teman-teman salah melakukan tagging, maka teman-teman dapat mengubah tagging tersebut dengan cara klik kanan, pilih rewire tag, dan teman-teman bisa ganti tag sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Setelah itu kita klik change. Nah, di sini karena saya taggingnya sudah benar, maka saya tidak akan melakukan rewire tag. Nah, kita sudah menambahkan nih feedback running motor dan feedback trip motor, yang artinya kita sudah dapat memodifikasi program sesuai dengan kebutuhan dari sistem itu sendiri. Hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara melakukan programming PLC. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di video pembelajaran instalasi PLC. Saya bisa, kamu bisa, salam kompeten. Untuk memastikan sistem panel berjalan dengan lancar, ada baiknya kita memonitor terlebih dahulu, baik dari program ataupun alamatnya. Nah, pada video kali ini, kita akan melakukan monitoring terhadap program yang kita buat pada video sebelumnya. Setelah berhasil terhubung, kita akan lakukan monitoring dengan cara klik bagian kacamata pada bagian atas tiap portal. Nah, di sini sudah dijalankan aplikasinya. Sekarang kita akan mengetes digital input pada program aplikasi yang telah kita buat. Di sini kita punya alamat i0.0, yaitu yang mana terhubung dengan selector switch. Maka kita akan nyalakan selector switch-nya. Kita akan pindahkan ke bagian autonya. Nah, di sini dari relaynya sudah menandakan bahwa relay tersebut sudah menyala dan sudah mengirimkan sinyal ke dalam PLC-nya. Lalu dari sisi tiap portalnya, kita dapat lihat bahwa input auto sudah menyala sesuai dengan yang ada di panelnya. Sini kita akan matikan dulu motornya. Nah, ini sistem motor sudah mati. Dan artinya program inputan dari masukan digitalnya sudah berhasil dan dapat dilanjutkan untuk monitoring selanjutnya. Monitoring selanjutnya, kita akan mengecek pada bagian PLC text untuk melihat program mana saja yang sudah menyala. Pada PLC tag, kita klik bagian Show All Text, kita klik 2 kali, lalu kita pilih bagian kacamata lagi. Nah, pada bagian Monitor Value, kita dapat lihat mana bagian yang true dan mana bagian yang false. Di sini bagian yang true adalah i0.0 dan m1.0, yang artinya running auto sedang berjalan. Sedangkan proses yang lain false karena tadi motornya saya matikan. Setelah berhasil kita mengecek dari show all text ini, maka kita selanjutnya pindah ke bagian monitor konektivitas pada bagian panel tersebut. Ini kita akan close lagi, matikan aplikasinya, kita go offline. Seperti ini, lalu bagian panelnya kita akan matikan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan konektivitas terhadap panel itu sendiri. Kita lihat pada bagian pertama, kita akan mengecek bagian incoming power. Untuk mengecekkan konektivitas, kita menggunakan avometer. Kita ubah dulu bagian avometernya untuk pilihan buzzer. Sebelum kita memberikan panel terhadap pemberi kerja, ada baiknya kita melakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan panel tersebut berjalan dengan lancar. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan melakukan monitoring terhadap sistem manual dan sistem autonya.
Untuk sistem manual, pertama kita akan nyalakan dulu semua MCB-nya. Nah, di sini lampu indikator sudah menyala. Di sini kita mempunyai 3 indikator. Lampu merah artinya motor sedang mati, lampu kuning artinya sedang keadaan trip. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyalakan motor breaker dengan menekan switch warna hitam di bagian motor breakernya. Nah, setelah motor breaker dinyalakan, maka lampu trip akan mati. Lalu kita akan mengoperasikan motor dengan cara menekan tombol push button NO sehingga motor tersebut akan menyala, ditandai dengan lampu warna hijau. Lalu untuk mematikannya dengan menekan tombol push button NC warna merah. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa sistem manual sudah berjalan dengan baik. Pada selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistem autonya. Untuk merubah dari manual ke auto, kita akan menggunakan selector switch. Kita akan putar dari mode manual ke bagian mode auto. Nah, pada bagian selector switch, ketika relay sudah menyala, artinya mode yang digunakan adalah mode auto. Kita juga bisa lihat pada PLC-nya, di sini menandakan I0.0 sudah menyala, artinya mode yang sedang berjalan adalah mode auto. Untuk mode auto, kita harus menghubungkan PLC dengan PC-nya. Kita kembali ke bagian tiap portalnya, kita lakukan download kembali programnya. Sini kita load, lalu finish. Oke, kita lakukan monitoring pada bagian tiap portalnya. Nah, ini pada bagian tiap portal sudah dapat kita lihat bahwa I0.0 sudah menyala dan run auto sudah menyala. Nah, untuk mengendalikannya, kita akan memulai push button startnya dengan cara klik kanan, modify, pilih modify to 1. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa motor sudah dapat bisa dinyalakan menggunakan program PLC. Lalu untuk mematikannya, kita menekan push button stop dengan cara klik kanan, modify, pilih modify to 1. Maka motor sudah mati kembali. Lalu pada bagian auto, di situ juga terdapat 3 indikator. Sama juga, untuk yang merah adalah indikator motor stop, yang kuning adalah indikator trip, dan yang hijau adalah indikator motor sedang berjalan. Tadi kita sudah lihat ya, indikator warna hijau dan warna merah sudah berjalan secara bergantian. Sekarang kita akan melakukan indikator trip terhadap rangkaian tersebut. Untuk melakukan indikator trip, kita hanya perlu menekan tombol merah pada bagian motor breaker. Nah, di sini sudah kita lihat lampu kuning sudah menyala, artinya rangkaian tersebut sedang melakukan trip. Dan pada bagian PLC, kita dapat lihat bahwa indikator I0.2 sudah menyala, yang menandakan pada bagian PLC ini sudah menerima feedback dari indikator trip tersebut. Lalu dari sisi tiap portalnya, kita dapat lihat I0.2 atau feedback trip motor sudah menyala. Jika sudah, kita nyalakan lagi untuk motor breakernya. Lalu kita matikan sistem MCB 2 pol dan MCB 3 pol. Hingga akhirnya kita telah selesai melakukan pengamatan monitoring terhadap instalasi PLC. Hari ini kita telah belajar tentang mengintegrasikan PLC dengan perangkat lain melalui masukan iuran digital dan juga analog. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di video pembelajaran instalasi PLC. Saya bisa, kamu bisa, salam kompeten.
Pada hari ini, kita akan mempelajari cara penggunaan beberapa alat-alat perkakas dalam instalasi PLC. Dalam melakukan instalasi, tentu kita akan melakukan beberapa aktivitas seperti memotong kabel, memasang skun, dan juga membaut mur. Hal-hal ini harus dilakukan dengan benar, karena jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan dalam komponen dan juga alatnya. Berikut merupakan peralatan tangan yang biasa digunakan dalam instalasi PLC. Komponen selanjutnya adalah avometer. Avometer mempunyai banyak kegunaan dalam kebutuhan kelistrikan. Avometer ini bisa mengukur tegangan, bisa mengukur arus, bisa mengukur konektivitas, bisa juga mengukur hambatan. Nah, selanjutnya pengukurannya adalah mengukur hambatan dari power supply, MCB, dan kontaktor. Hari ini kita telah belajar tentang menggunakan beberapa alat perkakas. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di video pembelajaran instalasi PLC. Saya bisa, kamu bisa, salam kompeten. Pada video kali ini, kita akan mempelajari standar ketiga dalam kelistrikan. Instalasi merupakan kegiatan yang cukup berbahaya jika dilakukan tanpa prosedur keselamatan. Maka dari itu, kita sebagai teknisi PLC harus memahami bahaya-bahaya apa saja yang dapat terjadi kepada diri kita atau komponen listrik yang kita gunakan. Menggunakan APD. APD atau alat pelindung diri merupakan sebuah peralatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. APD yang kita gunakan termasuk rompi, kacamata, helm, dan sarung tangan. Memastikan tangan tidak dalam kondisi basah atau lembab ketika sedang berhubungan dengan instalasi listrik. Pastikan kita mengelap tangan terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi listrik. Memasang tanda bahaya pada setiap peralatan yang mengandung resiko. Hal ini agar ketika kita perlu berhati-hati ketika bekerja dengan peralatan tersebut. Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap panel listrik atau instalasi listrik lainnya. Bisa dilakukan dengan mengelap panel dan komponennya dengan kain kering agar tidak berdebu. Memastikan bahwa kita sudah menempatkan sumber yang tepat dalam melakukan instalasi, serta memastikan agar kabel fasa dan netral tidak terhubung satu sama lain. Hari ini kita telah belajar tentang K3. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih.